Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah perhadirin sekalian, jamaah salat subuh yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang luar biasa yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai pada pagi hari yang berbahagia ini, walaupun dalam keadaan hujan yang luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Mudah-mudahan dengannya kita mudah untuk meraih husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, barangkali sebulan lebih ya kita vakum pengajiannya. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan seputar tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas apa yang kita lakukan ini. Kita akan melanjutkan, insyaallah kita membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 177, di mana pembahasan sebelumnya tentang makanan yang halal, kemudian orang-orang yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya surat Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal ma'ala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kita baca artinya sejenak, kemudian kita akan renungkan maknanya. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir,
malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan ataupun musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu berhadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, inilah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu, mengandung kalimat-kalimat yang agung, ya, mengandung kalimat-kalimat yang agung, kaidah-kaidah yang luas. Maksudnya kaidah-kaidah yang luas di sini karena di dalam ayat ini berbicara tentang banyak hal. Kalau kata Al-Qurtubi di sini mengandung 16 kaidah. Ya, 16 kaidah. Pertama kalau kita hitung itu, ya, man amana billah, kaidah tentang beriman kepada Allah. Kemudian hari akhir, malaikat, kitab, nabi, kemudian memberikan harta yang kita cintai, kerabat, yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, dan seterusnya sampai orang-orang yang sabar. Nah, ini berbicara tentang kaidah-kaidah ini. Jadi ada ada 16 kaidah kalau kita hitung pada ayat ini. Kemudian juga terkandung akidah yang luas, akidah yang lurus. Nah, para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, dalam sebuah hadis yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir, walaupun beliau menilainya hadis ini hadis yang munqati. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman. Jadi seorang sahabat ini bertanya kepada Rasul tentang iman, maka kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini. Jadi iman itu beriman kepada Allah, hari akhir, dan seterusnya. Adapun maksud daripada ayat ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, ada beberapa pandangan tentang ayat ini. Yang pertama, Al-Qurtubi menukil perkataan Qatadah, "Dzukira lana anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil birr." Yang pertama, ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang kebaikan. Jadi, seseorang bertanya tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu berupa ayat ini, maka turunlah ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum, dan seterusnya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qad kana ar-rajulu qabla al-fara'id idza syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma mata ala dzalika wajabat lahul jannah. Jadi seseorang dulu, ya, sebelum turun kewajiban-kewajiban, ya, selain perintah iman itu, sebelum kewajiban sholat, zakat, puasa, kalau mereka mati sedangkan mereka dalam keadaan bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, maka mereka akan masuk surga. Ya, artinya apa? Orang dulu itu belum, ya, apalagi ketika fase Makkah,
Ya, ayat ini memang ayat-ayat Madaniyah. Jadi ketika mereka itu bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, mereka itu sudah Islam, dan apabila mati dalam keadaan bersyahadat itu maka mereka bisa masuk surga. Nah, kalau sekarang apakah itu berlaku kepada kita? Jadi misalkan kita cukup bersyahadat begitu ya, tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, artinya meninggalkan faraid, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, jadi dulu orang dulu ya, tentu sebelum turunnya faraid, sebelum turunnya syariat-syariat yang lain, ketika mereka meninggal, maka mereka sudah masuk. Misalkan pernah mungkin kita mendengar peristiwa yang terjadi kepada seorang raja Habasyah yang bernama Raja Najasyi. Raja Najasyi itu tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah mendapatkan syariat dari Nabi. Tetapi ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, dia mengakui dia beriman kepada Allah, dia orang di ahli kitab, orang Nasrani, tapi dia beriman bahwa Rasul yang diakui oleh para sahabat ini adalah Nabi yang telah dituliskan dalam kitab Taurat. Dia beriman. Nah, makanya ketika Raja Habasyah ini meninggal, Nabi kemudian sholat gaib kepada dia, karena khawatir di tempatnya itu tidak ada orang yang sholat. Nah, artinya dulu cukup bersyahadat. Ya, syahadat itu sudah cukup. Wajabat lahul jannah, maka dia sudah pantas untuk masuk surga. Bahkan barangkali tanpa hisab. Nah, apakah ini berlaku untuk kita saat ini? Nah, kemudian itu laisal birru an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Jadi ada beban yang lain. Kemudian yang ketiga, satu riwayat dari Rabi' dan Qatadah. Ini salah satu dari perkataan Qatadah juga, bahwa ayat ini dimaksudkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ayat ini dimaksudkan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi laisal birra, kebaikan itu bukanlah menghadap ke barat, menghadap ke timur ataupun ke barat. Maksudnya ayat ini adalah kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Li'annahum ikhtalafu fit tawajjuh wat tawalla. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itu berbeda kiblatnya. Orang-orang Yahudi ke Masyriq, orang-orang Yahudi ke Maghrib, ke Baitul Maqdis, sedangkan orang-orang Nasrani ke Baitul Maqdis, ke Masyriq, ke munculnya terbitnya matahari. Nah, kemudian mereka saling membanggakan. Ada yang mengatakan yang paling baik yang menghadap Baitul Maqdis, yang satunya paling baik menghadap ke timur, dan barangkali juga ada orang yang mengklaim yang paling baik menghadap ke utara, ke selatan. Nah, maka turunlah ayat ini. Bukanlah kebaikan itu menghadap ke timur ataupun menghadap ke barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya. Nah, jadi kebaikan itu bukan soal arah. Nah, termasuk Ibnu Katsir juga menukil bahwa ketika terjadi perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis dari kaum muslimin ya ke Makkah, itu bagi sebagian kaum muslimin itu terasa berat. Nah, pindah lagi gitu ya. Nah, sehingga ayat ini turun menjelaskan tentang maksud dari perpindahan ini. Coba kalau kita bayangkan, apa sih kenapa kita sholat harus menghadap kiblat? Apa keistimewaannya kita sholat menghadap ke arah kiblat? Apa keistimewaannya kita sholat menghadap ke barat kalau dari kita, dari Indonesia? Apa yang menjadi itu istimewa? Bukan karena kiblatnya. Kita sholat menghadap kiblat, yang menjadi istimewa itu bukan karena kiblatnya, tapi karena di situ ada perintah Allah. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu
kita sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya kita menghadap Baitul Maqdis. Kalau kita diperintahkan untuk sholat ke Makkah, maka kita menghadap ke Makkah. Bahkan kalau seandainya kita mungkin diperintahkan menghadap ke Samarinda, ya orang sedunia, kita menghadap. Karena tidak penting menghadap ke timur, ke barat, ke utara. Yang penting itu adalah kita melaksanakan ketaatan itu. Jadi yang utama itu bukan soal kiblatnya, bukan soal arah, tetapi di dalamnya itu ada perintah Allah. Jadi ketika kita sholat menghadap kiblat, di situ ada kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebaikan itu bukan soal arah ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Mengapa? Karena semua ini adalah milik Allah. Jadi kebaikan itu orang yang beriman kepada Allah. Jadi menurut yang ketiga ini, orang Yahudi, Nasrani itu berdebat soal yang terbaik. Ada yang mengatakan timur, ada yang mengatakan ke barat. Ini kalau kita tarik ke permasalahan kita saat ini, kita itu manusia terkadang suka fokus membahas hal-hal yang tidak substansial. Ya, kita membahas fokus mati-matian berdebat hal-hal yang tidak substansial. Bahkan yang substansial ini kita tinggalkan. Nah, seperti ini pembahasan ini. Jadi yang diperdebatkan soal barat dan timurnya. Padahal yang substansi itu adalah di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman. Nah, sama kita juga umat Islam saat ini. Jadi kalau sudah membahas tentang keimanan itu luar biasa. Terkadang hal-hal yang tidak substansi tentang tauhid. Nah, sekarang ya rami membicarakan soal penolakan tauhid bagi tiga, misalnya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, karena tauhid, dalam masalah tauhid itu yang paling terkenal ada dua, ada yang paling terkenal. Yang bagian tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang 20 sifat, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Ya, padahal ini kan tidak substansial. Ini hanya para ulama membuat metode untuk apa? Untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah satu konsep, satu metode bagaimana kita mengenal Allah. Dibuatlah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu kan muncul sekitar tahun 200 atau 300 tahun. Apalagi yang 20 sifat muncul belakangan lagi. Tetapi terkadang ini yang kita ributkan, yang kita perdebatkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti perdebatan panjang luar biasa, padahal ini tidak substansial. Yang substansial itu kan beriman kepada Allah. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila ibadatillah." Kata Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Ya, apa kata Nabi? Sesungguhnya engkau akan datang kepada sekelompok orang dari kalangan ahlul kitab. Maka pertama kali yang kamu ajak, yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah penghambaan kepada Allah. Mengenalkan mereka Allah, mengajarkan mereka tauhid. Fa idza arafullah, kalau mereka sudah mengenal Allah, fakhbirhum, kabari mereka, beritahu mereka bi annallaha farada alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka sudah kenal dengan Allah, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat hari dan pada siang hari dan malam hari. Nabi tidak menjelaskan bagaimana tentang tauhidnya. Apakah nanti dibagi 3, apakah yang 20 sifat. Tetapi yang sering kita perdebatkan ini yang tidak substansial. Ya justru perdebatan-perdebatan itu malah memperkeruh persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka selama
keimanan itu dipahami sebagaimana para salaful ummah, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang bagaimana tentang iman yang sebenarnya, maka apa perlu yang perlu diperdebatkan sampai bermusuhan, sampai mengeluarkan di antara kita kaum muslimin dari agama ini. Nah itu, jadi ini satu pelajaran bagi kita. Jadi terkadang kita itu fokus, habis tenaga kita memperdebatkan sesuatu yang tidak substansial, tetapi sesuatu yang paling substansi di situ kita lupakan. Kemudian, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini persoalan cara baca saja. Ada yang mengatakan laisal birra, ada yang mengatakan laisal birru. Karena yang kita baca atau mushaf kita ini mushaf hafaz, maka kita membaca laisal birra. Adapun yang lain laisal birru. Ya. Yang ketiga, qauluhu ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, al birra hauna ismun jami'un lil khair. Kata albir di sini, hauna ismun jami'un lil khair, ya, nama yang mencakup segala kebaikan. Ya, nama yang mencakup atau yang mengandung segala kebaikan. Jadi yang dikatakan albir pada ayat ini ya semua kebaikan. Ya. Ibnu Katsir menukil perkataan Ats-Tsauri bahwa yang dimaksud dengan kata Yang dimaksud dengan kata albir di situ adalah semua kebaikan. Semua kebaikan, berbagai macam jenis kebaikan. Ya. Hadhihi anwa'ul bir kulluha. Jadi semua jenis kebaikan tanpa pengecualian, sebaik apapun. Bahkan termasuk kebaikan yang kecil, kebaikan yang ringan, maka itu termasuk kata albir di sini. Karena apa? Karena albir itu wujud daripada keimanan. Orang yang berbuat baik itu kan wujud bukti daripada keimanan dia. Orang yang menyingkirkan batu dari jalan. Ya, nah dalam hadis bahwa iman itu tercabang ada banyak cabang itu, 70 cabang itu, yang paling tinggi itu apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling kecil, yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan batu dari jalan itu wujud iman yang paling kecil. Ya. Jadi kebaikan, apapun kebaikan itu sebenarnya wujud daripada keimanan seseorang. Maka kata albir di sini luas. Bahkan Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, memberikan secuil garam kepada tetangganya, meminjamkan sendok kepada tetangganya, itu adalah salah satu bentuk albir. Ya. Nah, jadi kata albir yang dimaksud dengan kata albir di sini adalah umum, mencakup seluruh kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu adalah wujud daripada kesempurnaan iman. Kemudian berikutnya, qala ulama'una, berkata ulama-ulama kami. Al-Qurtubi mengatakan ulama kami berarti ulama-ulama Malikiyah. Qala ulama'una hadhihi ayatun 'azimatun min ummahatil ahkam. Ayat ini ayat yang sangat agung karena ayat ini induk daripada berbagai macam hukum-hukum. Nah, tadi disampaikan di awal, ayat ini mengandung kaidah yang luar biasa. Ya. Li'annaha tadammanat 16 qa'idatan. Karena di dalamnya mengandung 16 kaidah dalam hukum. Ada 16 kaidah, nanti silakan hitung. Man amana billah wal yaumil akhir wa malaikatihi wa kutubihi, apalagi
wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Itu ada 16. Nah, di mana kata beliau setiap satu di antara 16 ini dapat dibahas dalam pembahasan yang tertuang dalam satu kitab. Jadi setiap babnya ini, setiap kaidah ini bisa ditulis menjadi satu kitab. Kemudian beliau menyebutkan beberapa kitab yang sudah beliau tulis, misalkan tentang tentang hari akhir, beliau menulis tentang kitab At-Tadhkirah. Kemudian tentang Asmaul Husna, Al-Husna min syarti Asmaul Husna dan seterusnya. Ini menunjukkan keluasan ilmu beliau. Kemudian yang berikutnya, yang keenam kalau dari pembahasan kitab Al-Qurtubi, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba istadalla bihi man qala inna fil mali haqqan siwa zakah wa biha kamalul bir. Kata Imam Al-Qurtubi, dengan ayat ini sebagian ulama menjadikan hujjah inna fil mali haqqan siwa zakah, bahwa pada harta itu ada hak-hak yang wajib kita keluarkan selain zakat. Jadi yang wajib dikeluarkan dari harta kita selain daripada zakat, ya ada kewajiban yang harus kita keluarkan dari harta kita selain zakat. Apa diantaranya? Wa atal mala ala hubbihi dzil qurba dan seterusnya. Jadi memberikan harta. Ya. Kemudian hal ini juga berkesuaian sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil mali haqqan siwa zakat. Sesungguhnya pada harta itu ada hak yang harus dibayarkan, hak yang harus ditunaikan selain zakat. Ya, memang sebagian para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah di situ adalah zakat yang wajib. Padahal tidak hanya zakat yang wajib. Di situ juga maksudnya zakat yang tidak wajib. Maksudnya sedekah. Nah, sedekah itu ada maksudnya sedekah yang wajib yang dimaksudkan oleh beliau. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya nanti bukan ayat berikutnya, pada lanjutan ayat ini itu nanti ada berbicara tentang zakat sendiri. Nah, wa atal mala ala hubbihi. Itu dari segi bahasa hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah memberikan harta ala hubbihi yang kita cintai. Memberikan harta yang kita cintai. Maksudnya memberikan harta yang kita cintai itu kita bersedekah, kita berinfak, ya, sedang kita itu sangat membutuhkan dengan harta tersebut. Ya. Ibnu Katsir menukil sebuah hadis, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dia cintai, maksudnya antu tiyahu wa anta sahihun syahihun. Ya. Dalam hadis, dalam riwayat yang lain, sebaik-baik sedekah. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling baik. Bagaimana sedekah yang paling baik? Ya, anta saddaqah wa anta sahihun syahihun. Kalimatnya sama dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah kamu bersedekah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan pelit. Apa maksudnya dalam keadaan pelit? Kita terkadang ada masa-masa kita itu merasa malas mengeluarkan uang gitu. Itu kan artinya masa-masa kita itu pelit. Terkadang ada masa-masanya kita juga sedang baik nih. Sedang baik hati, suka memberi, ya. Tidak diminta pun kadang ngasih. Tapi kan ada masa-masa kita pelit. Ya. Jadi sebaik-baik sedekah, ya, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sahih, syahih. Berbeda, so dan pakai syah. Syahih itu pelit pikir. Ya.
ta'malul ghina, dan kita berkeinginan untuk menjadi orang kaya. Maksudnya dalam keadaan kita itu sedang membutuhkan, ya. Wa tahsal faqr, dan kita takut fakir. Nah, jadi sebaik-baik sedekah itu kita bersedekah waktu kita sehat, tapi waktu kita ada masa-masa saat pelit, kemudian berangan-angan kaya, ya, artinya banyak yang dibutuhkan, ya, kemudian takut fakir. Nah, kalau pada masa-masa itu kita mampu bersedekah, itulah sedekah yang terbaik. Yang terakhir ini sudah masuk jam 6, saya ingin menyelesaikan pembahasan ini, ingin mengutip 3 ayat atau 4 ayat yang dituliskan, 3 ayat yang ditulis oleh Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Pertama, surah Al-Insan ayat 8 dan 9. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ini tentang sedekah yang terbaik. Sedekah, cara bersedekah yang terbaik, yang kalau kita ingin melakukan sedekah, tiru seperti dalam ayat ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan yang terbaik, ya, dan mereka memberikan makanan yang terbaik miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada orang yatim, dan kepada para tawanan. Apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan kepada kalian balasan dan juga ucapan terima kasih. Ini kalau Bapak Ibu sedekah kan begitu seharusnya. Kita bersedekah untuk apa? Liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, tidak berharap balasan, tidak berharap ucapan terima kasih. Kadang kita kalau memberi, ngasih gitu ya, terus orang yang kita kasih tidak berterima kasih gitu ya. Orang yang dikasih kok tidak berterima kasih gitu ya, tidak tahu diri, bukan begitu. Jadi kewajiban kita memberi. Nih, dia berterima kasih, dia cuek, dia apa langsung pergi misalkan, itu bukan urusan kita. Tugas kita memberi, urusan dia berterima kasih atau tidak, saya tidak mengharapkan terima kasih dan balasan dari dia. Karena apa? Nut'imukum liwajhillah. Jadi sudah, kalau kita ngasih, kita minta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Itu yang pertama, cara kita bersedekah yang terbaik. Kemudian ayat kedua kata Ibnu Katsir, ini ayat-ayat yang luar biasa tentang sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kalian infakkan, sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang terbaik dari kalian. Jadi kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang kita infakkan, ya, kecuali kita menginfakkan sesuatu yang terbaik dari apa yang kita miliki. Jadi berbeda antara kita berinfak sedekah dengan yang sebenarnya kita seperti membuang barang itu, daripada dibuang ke tempat sampah, kasih orang itu aja deh, gitu. Kan begitu. Ada makanan mau basi, makanan mau busuk, daripada busuk kasih orang. Itu bersedekah bukan Ibu? Ya, Allah alam ya. Mudah-mudahan barangkali dengan niatnya Allah menerima niat kita. Mudah-mudahan diterima niatnya barangkali. Ya, tetapi sedekah yang terbaik yang masih kita cintai, ini yang berat. Ya, sedekah yang paling baik yang masih kita cintai, ala hubbihi tadi itu. Jadi itulah sedekah nanti yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Al-Hasyr ayat 9. Mereka itu tidak mempedulikan diri mereka sendiri, dia lebih mempedulikan kepada orang lain, walau kana bihim khassasah, walaupun dirinya itu menderita. Ini ayat ini tentang orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu mereka lebih peduli kepada orang-orang Muhajirin daripada dirinya. Mempedulikan orang lain daripada dirinya, mempedulikan orang lain daripada keluarga. Jadi dia berinfak, dia keluarkan,
untuk saudara-saudaranya, ya, walaupun sebenarnya dia dalam keadaan membutuhkan. Inilah sedekah yang luar biasa. Ketika pagi hari, dalam sebuah hadis dikatakan, yang setiap pagi malaikat itu berdoa, Allahumma ij'al li kulli munfiqin khalafa wa li kulli mumsikin talafa. Ya Allah, doa malaikat, berilah ganti yang terbaik kepada orang-orang yang berinfak, dan berilah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya. Maka di awal pagi hari ini marilah kita berinfak. Mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat diberikan ganti yang terbaik, berinfak dan sedekah. Saya kira itu pembahasan kita sampai watal mala ala hubbihi, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini karena sudah masuk jam 6. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hujan yang deras luar biasa ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan yang memudahkan kita, mengantarkan kita mendapatkan khatimah. Amin Allahumma amin. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu para hadirin sekalian, ya, satu atau dua, ya, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan.